Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sobat IKD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua PR besar umat Islam, bahkan umat manusia. Yang pertama adalah terkait dengan amanu billah tsumma istaqamu. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, iman kepada al-Islam, iman kepada yang gaib, iman, pokoknya iman. Kemudian dia beristiqomah di jalan keimanan tersebut. Ini PR pertama umat Islam atau bahkan umat manusia. Bagaimana mereka menetapkan iman dan Islam mereka, menguatkan keyakinan mereka, keimanan mereka, sehingga solid luar biasa. Tiada lagi yang bisa merusak iman mereka. Keimanan mereka hanya kepada Allah, hanya kepada Islam. Jalan Islam. Bagaimana? Memang sulit untuk bisa menetapkan hati seorang manusia, seorang diri manusia ini kepada amanu billah tsumma istaqamu. Ya. PR yang kedua adalah setelah PR yang pertama ini, bagaimana kita sebagai umat Islam, bahkan umat manusia yang sudah melewati PR yang kedua, pertama, sudah menyelesaikan PR yang pertama, untuk bisa memaksakan diri beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini, kita tidak sendiri. Ada al-aduwwum mubin, musuh yang nyata. Siapa itu? Syaitanir rajim minal jinnati wan nas. Musuh yang nyata, syaitan. Dari bangsa jin dan manusia, mereka nggak suka kita menapaki jalan takwa dengan baik. Oke, di bulan suci Ramadan ini, kita tentu bertanya-tanya, sudahkah kita bisa menyelesaikan PR yang pertama tadi? Kenapa? Kalau kita sudah bisa menyelesaikan PR yang pertama, masalah keimanan, kekuatan iman, solidnya iman, maka PR yang kedua, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita bisa semaksimal mungkin memaksakan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah, tapi syaratnya harus bisa menyelesaikan PR yang pertama tadi, yang sesungguhnya sangat sulit sekali. Selama ini jamaah rahimakumullah, sobat IKD sekalian, kita cuma tahu teori dan retorika semata, dogma-dogma, katanya doksis segala macam itu. Teori, materi terkait dengan masalah apa? Iman, Islam, dan seterusnya. Namun, apakah seorang anak manusia, seorang manusia hanya cukup saja dicekoki dengan teori dan retorika? Tidak. Mereka harus punya experience yang bagus, sehingga bisa merasakan halawatul iman. Syuurnya, rasa dan asanya bisa merasakan manisnya iman. Sehingga apa? Solid kepercayaan mereka, keyakinan mereka kepada jalan iman dan Islam ini. Salah satu hal yang bisa menyolidkan iman dan bisa mengistiqomahan manusia kepada ketakwaan, kepada keimanan dan ketakwaan tersebut adalah experience. Ya. Sesungguhnya jamaah rahimakumullah, umat terdahulu begitu banyak experience-nya dan begitu gamblang, begitu nyata, begitu realistik, begitu faktawi Allah tetapkan bagi mereka. Para sahabat di zaman Rasul masih hidup bisa melihat mukjizat, bisa melihat mukjizat Rasulullah, bisa melihat terbelahnya bulan oleh Rasulullah, bisa melihat tangannya Rasulullah keluar gandum, keluar air, sedikit makanan cukup untuk ratusan bahkan ribuan orang. Luar biasa bagaimana tidak solid iman mereka, bagaimana mereka tidak sanggup untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk Islam. Sedangkan kita di akhir zaman ini tidak menjumpai. Namun Allah masih sayang pada umat akhir zaman. Ada yang namanya stimulasi iman, penggugah iman. Allah masih sayang pada kita umat akhir zaman selama kita masih mau berusaha untuk beriman dan bertakwa, untuk mau mempelajari al-Islam ini, mau mengaji, insya Allah. Allah Maha Rahman, Maha Rahim pada umat akhir zaman ini. Ada simulasi iman, ada experience
pengalaman-pengalaman ruhiyah yang mungkin kita laksanakan atau kita alami secara langsung ataupun yang dialami oleh orang lain. Banyak bukti-bukti, fakta-fakta, evidence, bukti-bukti yang faktawi bahwasanya teori dan retorika Islam itu benar. Teori tentang siksa kubur ada banyak buktinya. Teori tentang nikmat kubur ada banyak buktinya. Hal yang tersebutlah akan menjadi stimulasi iman dan keistiqomahan kita di jalan iman tersebut. Ya, tidak mesti kita merasakan atau mengalami secara langsung. Boleh jadi guru kita, boleh jadi saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza menemukan bukti bahwasanya yang namanya jenazah syuhada tetap harum meskipun berhari-hari dia tewas. Syahid. Jenazah seorang syuhada tidak disentuh pembusuk-pembusuk jenazah. Dan ini banyak sekali bukti-buktinya yang terjadi di Palestina, di Gaza misalkan. Dan gak usah jauh-jauh, di Indonesia juga pernah terjadi puluhan tahun jenazah ahlul Quran, hafiz Quran dan juga suka mengajarkan Al-Quran. Utuh jenazahnya setelah puluhan tahun dikubur. Dan seterusnya. Banyak sekali fakta dan bukti-bukti. Bahkan Al-Fakir pun alhamdulillah sudah banyak pengalaman terkait dengan masalah experience tersebut. Sehingga insya Allah Al-Fakir dan mungkin jamaah sekalian, sobat IKD sekalian bisa menetapkan keimanan dan keistiqomahannya. PR yang kedua, nih ya, pertama kita selesaikan dulu PR yang pertama nih. Sehingga nanti apa? Untuk PR yang kedua, mudah bagi kita untuk memaksakan diri kita bertakwa dengan sebaik-baiknya. Di bulan suci Ramadan ini, mudah bagi kita untuk memaksakan diri kita bertakwa, beribadah dengan sebaik-baiknya, dengan amalan-amalan yang melahirkan pahala yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah kita bisa menjadi seorang pribadi yang amanu billah, summa istaqamu, summa muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa raghbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabarlah hai orang-orang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Istiqomah dalam kesabaran, perjuangkan kesabaran dan bertakwa. La'allakum tuflihun wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah. Dan setelah kita sabar ini dalam kehidupan kita ini, kita berusaha untuk bertakwa, bersabar dengan ketakwaan tersebut. La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Bagi kita, bagi kalian, kebahagiaan, kemenangan. Insya Allah ini bisa kita lakukan. Kuatkan keimanan, paksakan diri untuk bertakwa, pahala besar di bulan suci Ramadan, dan di hari-hari lain akan melahirkan syurga untuk kita semua. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.